sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Marilah kita bersatu.
soalnya. Biasanya berani, ini kok kayaknya deg-degan ya. Selamat pagi Bu Ana, Bu yang saya sayangi, untuk kepada Pak Saifullah selaku Sekda, kepada para pejabat di lingkungan Pemda DKI, kepada para ketua tim penggerak PKK Jakarta, pengurus, dan kepada penggerak PKK Kota, pimpinan organisasi wanita, dan para mitra kerja. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Saya masih ingat tahun lalu kita rapat rakor di sini pas Pak Ahok yang pimpin rapatnya. Beliau mengatakan begini, kalau namanya PKK itu yang terdengar itu perempuan kurang kerjaan. Nah, setelah 1 tahun ini kita sebagai satu tim di bawah arahan Ibu Ana, kita sudah melakukan survei dan tentu dengan program-program yang ada di bawah 10 program, kita melihat sebenarnya 10 program itu adalah 10 program yang sangat-sangat sederhana, seperti kebersihan lingkungan, tanaman-tanaman yang ada di sekitar. Kita mengarahkan bagaimana ibu-ibu itu hidup sehat, bagaimana mereka itu setelah mereka punya anak, mereka harus memberikan anak gizi yang baik, membawa mereka ke posyandu, terus memberikan mereka sekolah seperti yang diadakan PKK. Program unggulan adalah PKB PAUD, terus posyandu juga. Dan kita melihat dengan kader-kader yang begitu semangat, kita melihat ada gapnya itu sebenarnya ada di lembaga struktural kita. Jadi tidak terhubung, tidak adanya organisasi terkoordinasinya kebutuhan kader-kader, kebutuhan kelurahan, kebutuhan yang ada di Dasar Wisma dengan permintaan yang kita ajukan di BPMPKB, di pemerintahan, di Sudinnya, dan di SKPD, UKPD-nya. Sinkronisasinya itu yang nggak ada hubungannya. Maka dari itu, setelah 1 tahun ini lewat, sebagai ketua bersama dengan Ibu memimpin PKK yang ada terstruktur sampai ke bawah, kita mau PKK itu menjadi satu tempat wadah di mana sebagai tujuan yang mulia mensejahterakan keluarga. Sebenarnya intinya sangat sederhana, seperti yang dikatakan, kita mau rumah tangga itu mereka sejahtera, pinter, punya otak seperti yang Bapak canangkan, dan punya kantong uang dan anak-anak berpendidikan. Dan seperti yang selalu disebut-sebutkan oleh Pak Jokowi, kita juga melihat di bawah itu sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah perubahan mental, perubahan perilaku. Nah, kalau untuk pengadaan barang-barang yang dibutuhkan, saya rasa kita bisa mengajukan melalui sinkronisasi sekarang yang ada, bagaimana kita menempatkan barang-barang pengadaan barang itu benar-benar tercover secara sebenarnya. Kalau diminta batu nggak dikasih lagi semen misalnya, kalau diminta gelas nggak dikasih lagi piring, ya sama sih, gelas sama piring sama Pak. Ya, maksud kami yaitu tersinkronisasi sehingga semua sama. Nah, melalui tema yang sebenarnya kita mau, yaitu tema pada hari ini adalah tadi sudah baca soalnya. Nah, temanya melalui rakor PKK kita sinergikan program kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga. Nah, ini sebenarnya tema yang kita berharap pada hari ini dihadiri para pejabat lingkungan, SKPD, UKPD, semua. Nah, kita mau itu menjadi satu sinkron sehingga dana-dana yang dicucurkan sampai ke kelurahan. Sekarang dana-dana itu tidak melalui provinsi lagi. Jadi setiap kelurahan itu akan ada kemunculan dana sesuai dengan program-program yang diberi. Yang ada terjadi kadang-kadang program-program yang kita adakan ditolak sehingga nggak nyatu gitu.
Tapi mudah-mudahan Pak, untuk tahun ini kita benar-benar mengadakan program-program yang benar-benar langsung nyampe ke bawah Pak. Karena di PKK itu sendiri kita juga sudah mengadakan pertemuan dengan Ibu Camat dan Ibu Lurah 3 serangkai, dan itu dilakukan kali pertama kemarin. Jadi kita mengadakan pertemuan, kita memberi arahan bagaimana Ibu Camat dan Ibu Lurah mereka harus memposisikan diri, mengayomi anak-anak buah yang ada dan memperhatikan lingkungan, seperti yang Pak Ahok juga pernah katakan, itu mau loh kayak yang di TV. Kalau sampai anaknya di dalam satu keluarga itu sakit, mereka akan ketok kepada Bu Lurah, Temorex. Ibu ingat? Nah, saya masih ingat banget karena tahun lalu, karena Bapak sering ngomongnya kayak begitu. Kalau yang ada di iklan itu tok, Pak, anak saya demam Pak Lurah, Bu Lurah, anak saya demam. Terus iklannya Temorex. Nah, itu satu iklan. Tapi ini sebenarnya satu hal yang sebenarnya kita lihat, itulah fungsi sebagai kepala. Ibu Lurah, Ibu Camat itu harus menjadi ibunya satu kelurahan. Nah, kemarin kita juga sudah memberikan arahan mengenai posisi Ibu Lurah, karena mereka yang mempunyai kemampuan untuk memprogramkan itu dan mempunyai koneksi kepada UKPD dan UKPD terkait, sehingga semuanya sinkron. Kita tahu Ibu, waktu sekarang ini kita bermasalah, dan saya sudah memberitahu Ibu Din bahwa di Posyandu itu dulu dananya itu langsung ke Posyandu, tapi sekarang sudah melalui puskesmas. Nah, puskesmas sekarang sulit karena mereka juga sibuknya minta ampun. Dengan adanya KJS, dengan adanya BPJS, itu mereka juga babak belur. Mana mungkin mereka perhatiin Posyandu lagi kalau bukan dari Ibu Lurahnya itu yang nyampein, tok, Bu, uang saya balikin yang buat Posyandu. Nah, sehingga bisa dianggarkan. Ini semua dari mana? Itu harus dari Ibu Lurahnya yang inisiatif. Nah, kita mau Ibu Lurah, Ibu Camat yang inisiatif. Tentu pada hari ini dengan pertemuan kita semua, kita menjadi satu visi, mensinkronkan apa yang dibutuhkan kader, karena kasihan sekali kader. Kader kerja semangatnya luar biasa. Kalau tidak diayomi, disayang sama Ibu Lurah dan Ibu Camat, mereka juga akan putus harapan. Dan kalau misalnya kita juga sudah menggerakkan, kalau memang ada CSR yang akan membantu, kita lebih mengarah seperti arahan Ibu Ana. Kita nggak mengarahkan kepada barang-barang yang akan diberi. Kita lebih mengarahkan karena mereka profesional, mereka harus memberikan kapasitas, peningkatan kapasitas melalui program-program bagaimana mengubah perilaku, karena ini yang paling sulit. Ini merupakan program kita jangka panjang, karena mendidik itu butuh waktu yang lama. Jadi mudah-mudahan melalui Pak Sekda, karena kalau saya langsung ke suami agak susah Pak. Kalau melalui Pak Sekda kayaknya agak mulus Pak. Kalau suami istri ntar harusnya hubungan baik jadi berantem gara-gara kerjaan. Jadi tugas Pak Sekda berat nih Pak. Saya sampaikan ke Bapak, terus Bapak sampaikan ke Bapak lagi. Jadi sehingga semuanya beres, ya Pak ya. Kalau hubungan suami istri jangan dicampur sama hubungan kerjaan Pak. Dilarang Pak. Tapi mudah-mudahan melalui semua koordinasi dan hubungan, kita berharap tahun ini anggaran untuk PKK dan PKK menjadi PKK yang kuat dengan visi misinya. Kita mengembalikan visi misi yang sebenarnya, bukan perempuan kurang kerjaan, tapi menjadikan pemberdayaan keluarga sejahtera keluarga, apa deh? Ya, pokoknya intinya kesejahteraan keluarga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Iliana Joko Widodo, Ketua Tim Penggerak PKK tingkat Provinsi DKI Jakarta yang kita banggakan.
Ibu Veronica Basuki, Ketua Wakil 1 Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, Ibu Sepuluh yang saya hormati, mau tahu aja. Para ketua tim penggerak PKK tingkat kota dan kabupaten beserta seluruh anggotanya yang saya banggakan, hadir bersama kita ada kasih para dinas pertamanan ya, yang sudah bikin taman kita, Bu Endang ya, yang nanti membiayai kegiatan PKK ya, Pak Dedet lokomotif PKK, Ibu Din ya, partner di Posyandu PKK, Pak Supeno sebagai koordinator sekaligus juragan sapi. Ini juragan sapi dari Jawa Tengah, Bu. Jadi saya setiap tahun beli sapi sama beliau. Jadi setiap lebaran haji bisa 20 ekor, 30 ekor. Pak Mas Rohan, Kepala Dinas Sosial, pasti punya hubungan banyak dengan PKK. Dan saya lihat supporting Kepala Dinas banyak di sudut sana, sedang menghitung atau membuat uraian rincian kegiatan PKK. Sudah siap-siap. Nah, luar biasa tadi sambutan ketua 1 kita ya, yang sebetulnya itu sudah merupakan amanat langsung dari Pak Gubernur dan Wakil Gubernur ya. Saya tinggal buka aja nih, Bu. Yang pertama, saya ingin menegaskan bahwa PKK ini merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Perhatian pemerintah terhadap ini adalah melalui Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2013. Ya, ini suatu bentuk bahwa keberadaan PKK ini di samping legal dan punya arti sangat penting di tengah-tengah masyarakat. Karena itu saya tadi malam dipesan melalui mimpi oleh Pak Gubernur dan Pak Wagub supaya istri lurah, ya, istri wakil lurah, istri sektor, demikian juga di tingkat kecamatan, camat, wakil, dan sekcam, dan di tingkat kota, ya, para istri wali kota bupati, wakil, sekapnya dan sekonya, serta para asistennya semuanya harus aktif memberikan dukungan kepada PKK. Setuju? Setuju? Suatu riwayat, di depan pintu surga itu berbondong-bondong pakaian yang ada kuning bunga-bunga begini. Malaikat bertanya, siapa itu wahai Rasul? Itu adalah anggota PKK yang semuanya pasti masuk surga. Tinggal di belakang PKK setelah masuk surga, baru pakaian coklat tidak bisa masuk surga. Karena apa? SPJ-nya belum diperiksa dan suka mempersulit PKK. Ya. Kalau sama PKK saja sulit, bagaimana sama masyarakat? Ya. Jadi ini koreksi buat kita semua. Jadi ceritanya yang pakai coklat terhambat masuk surga kecuali yang pakai dasi.
boleh masuk duluan. Ini bercanda. Bapak Ibu yang saya hormati, ini menunjukkan bahwa PKK sangat mulia. Sekarang kalau kita cermati kondisi existing atau kondisi nyata di tengah-tengah masyarakat kita, untuk sampai kepada kata sejahtera, ini kata kuncinya adalah belum merata. Ada yang sudah sangat sejahtera, yang jam 9, jam setengah 10 pagi ini ada di ruangan lantai 22 ini, insya Allah sudah sejahtera. Tapi masyarakat kita yang saat ini ada di pinggir-pinggir sungai, itu pasti belum sampai kepada kata sejahtera itu. Nah, yang tadi disampaikan oleh Ibu Wagub, inilah gap atau persoalan-persoalan yang harus kita atasi. Karena itulah program pemerintah Pak Jokowi dan Pak Ahok dengan tagline-nya Jakarta Baru ini, salah satu visinya adalah mewujudkan tempat tinggal yang layak. Saya pikir ini suatu hasil observasi dari kehidupan nyata, bahwa tempat tinggal yang layak memang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Programnya yang paling aktual selama ini atau saat ini adalah kampung deret atau kampung deret dan rumah susun. Ini sudah sangat nyata, sudah ribuan penduduk kita yang tinggal di tempat yang tidak representatif kita pindahkan ke rumah susun. Mulai dari Waduk Pluit, Rio, Kemayoran, Tanah Abang, Senen, ya, dan di banyak tempat lagi, termasuk yang terakhir kemarin di Jatinegara. Ini kita evakuasi ke rumah susun. Yang pada awalnya tidak mau, tapi akhirnya jadi mau. Karena di tempat yang bagus itu mereka bisa tumbuh dan berkembang. Yang penting ini rumah susunnya dulu dapat, setelah itu dia dapat pendidikan, dapat kesehatan, dan seterusnya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa program kesejahteraan ini masih harus kita perjuangkan terus-menerus secara bersinergi sesuai dengan tema hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang merapikan struktur baru setelah lahir perdanya. Dalam, saya janji sama Pak Wagub, dalam 20 hari itu kurang lebih 120 pergub yang harus diselesaikan. Bikin satu pergub aja udah kelingan, ini 120 pergub. Setelah ini akan ada pengisian SDM, dan saat ini pula kita sedang menyusun program 2015 yang berbasis e-budgeting. Teman-teman yang bersinggungan dengan program kerja PKK ini, saya berharap ya, uraian rincian kegiatan terhadap PKK ini dibantu Pak Dedet yang paling banyak dengan sudin-sudinnya. Karena begini, kalau dulu misalnya ada kegiatan evaluasi apa yang monet itu apa namanya, monitoring dan evaluasi di Jakarta Pusat 100 juta rupiah. Sekarang nggak bisa lagi, mesti diurai 100 juta rupiah itu untuk apa saja, untuk beli konsumsi, untuk ATK, untuk transport, untuk narasumber, dan lain-lain. Jadi angkanya nanti pasti tidak bulat, bisa saja nomenklatur tadi angkanya menjadi 72 juta rupiah. Jadi ada efisiensi. Jadi nggak bisa angka bulat-bulat ini, nggak ada. Nah,
karena itu ya saya pesan pada BPM-PKB provinsi tingkat kota untuk membantu bersinergi dengan PKK membuat perencanaan yang bagus sesuai dengan prinsip-prinsip e-budgeting tadi. Jadi sudah masuk kepada key komponen. Kalau misalnya di bangunan, ya kita sudah terukur mau bangun puskesmas, perlu berapa ton kubik pasir, perlu berapa ton besi, perlu berapa ton paku, berapa biaya upah kerjanya, nominalnya dapat, itu estimasinya mendekati. Kalau tempo hari kita gelondongan-gelondongan satu paket, ini menjadi tidak efisiensi. Jadi kehadiran Bu Endang, Bapeda dan teman-teman yang lain yang punya program PKK ini, ya, PKK ini kan kebanyakan ibu-ibu kita, ya, yang kadang-kadang kita saja orang Pemda mengurai program itu sampai kepada URK itu sangat sulit. Jadi mohon dibantu supaya nanti proses peng-SPJ-nya akurat, ya, tepat. Jadi nanti kalau di audit, ya ini seperti ini, udah beres gitu. Jadi tidak lagi kemana-mana. Lalu saya juga ingin berpesan, hendaknya program kita ini membumi, tidak di awang-awang, ya, langsung menusuk kepada kepentingan masyarakat. Apa yang diperlukan oleh masyarakat, hasil observasi kita, itulah jadi kegiatan. Jangan kegiatan sudin-sudin PKB ini Pak Dedet kebanyakan jalan-jalan dulu, harus dikurangi. Ya, kalau jalan-jalan, misalnya Jakarta Timur, ya setahun 2 kali sih wajar itu. Tapi kalau setiap bulan saya jalan lagi. Padahal persoalan kita bukan ada di Jawa Tengah, bukan ada di Surabaya, bukan ada di Batam gitu. Persoalan kita ada di tengah-tengah masyarakat. Inilah yang harus kita entaskan bersama-sama. Persoalan kemiskinan, ya, persoalan kesehatan, persoalan pendidikan, ya, yang dimana PKK menjadi mitra dari pemerintah. Ini harus kembali lagi kepada kata sinergi. Ya. Nah, inilah barangkali nanti saya berharap program-program kita ini PKK betul-betul membumi dan bermanfaat buat masyarakat. Kurang lebih saya mohon maaf khusus kepada Bapak Ibu Gubernur dan Ibu Wagub. Kalau yang satu kita di rumah aja. Akhirnya dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, penyelenggaraan rakor evaluasi dan perencanaan program PKK tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Hadirin Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan permohonan maaf kepada Bapak Ibu sekalian karena mungkin yang hadir untuk pelaksanaan yang cukup penting dan strategis ini adalah pimpinan kami, tetapi karena satu hal diwakilkan kepada kami untuk bersama Bapak Ibu untuk dapat berdiskusi, kemudian berbagi pengalaman dan mencari solusi mengenai gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Baik Bapak Ibu sekalian, terus-menerus dan berkesinambungan yang tidak lain adalah untuk mencapai tingkat kesejahteraan atau
cita-cita yang kita inginkan bersama adalah terwujudnya masyarakat atau bangsa yang sejahtera. Kemudian pelibatan dari pembangunan nasional tersebut melibatkan seluruh unsur, seluruh elemen masyarakat, dan seluruh lapisan yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Kemudian kita juga tahu bersama bahwa pelibatan yang di dalamnya ada gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau yang kita kenal dengan PKK, di mana eksistensi gerakan ini sudah cukup kita tahu bersama, dan mungkin para pelaku di sini ada ibu-ibu terutama, karena juga saya belum lihat bapak-bapaknya, karena kita ketahui bersama bahwa gerakan PKK ini tidak hanya gerakan perempuan atau bukan gerakan perempuan, tapi gerakan yang betul-betul pengaruh samaan gender ya, antara laki-laki dan perempuan ada di dalamnya. Walaupun secara tersurat memang banyak perempuan di dalamnya yang terlibat. Di sini pemerintah memfasilitasi melalui Kementerian Dalam Negeri yang bermitra dengan tim penggerak PKK yang melakukan gerakan ini mempunyai prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat. Artinya semua kegiatan yang dilakukan masyarakat akan menentukan dalam satu kelembagaan atau organisasi yang namanya gerakan PKK di lapangan. Kemudian tim gerak PKK yang dimotori oleh tim penggerak PKK selaku pembina, keberadaannya sudah kita tahu bersama dari tingkat pusat sampai dengan tingkat desa kelurahan secara berjenjang. Pembinaan yang dilakukan mulai dari pusat, kemudian provinsi, kemudian kabupaten kota sampai dengan ke tingkat desa dan kelurahan. Kemudian kedudukan PKK juga sebagai mitra kerja pemerintah dalam pembangunan di semua tingkatan. Mungkin di provinsi sebagai tingkatan provinsi hierarkinya, bagaimana PKK melakukan pembinaan terhadap gerakan PKK di bawahnya. Visi yang ini dicapai oleh tim gerak PKK adalah terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Insya Allah, jika satu keluarga atau bagian terkecil dari masyarakat mempunyai kekuatan yang betul-betul besar dalam menopang atau berpartisipatif dalam pembangunan, maka jadi lebih baik. Kemudian misi, mungkin tidak asing buat ibu-ibu tim para PKK melalui 10 program yang memang menyangkut seluruh kehidupan yang ada. Dibanding kita melihat daripada yang selama ini kita disepakati oleh pemerintah, yaitu mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui Millennium Development Goal atau MDGs. Mungkin gerakan 10 program ini lebih besar daripada 8 MDGs yang diluncurkan lewat traktat yang kita sepakati bersama. Kemudian sasarannya adalah keluarga yang ada di pedesaan dan di perkotaan. Kemudian tujuan akhirnya adalah menjadi keluarga yang sejahtera. Dan fasilitator yang memang bisa memfasilitasi antara masyarakat dengan pemerintah, kemudian pemerintah dengan masyarakat. Selanjutnya juga merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Kalau tadi saya mendengar dari Pak Setda, kegiatan yang memang harus dilakukan atau perencanaan yang dilakukan adalah betul-betul langsung menuju ke sasaran, atau istilahnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri, yang tentunya juga tergantung atau sesuai dengan sumber daya yang ada di masyarakat. Kemudian sebagai pelaksana, pengendali, dan penggerak 5 fungsi yang memang dipunyai PKK ini sangat besar dalam bermitra dengan pemerintah. Lanjut. Nah, selanjutnya pemerintah sebagai yang melakukan fungsinya dalam hal pemerintahan memberikan satu kebijakan melalui fasilitasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013. Mungkin hal ini yang memang belum kita atau belum tersosialisasi secara penuh secara langsung untuk khususnya untuk tim penggerak PKK dan para SKPD yang ada, karena memang inti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri ini adalah bagaimana kita menguatkan kelembagaan, kemudian sumber daya manusia, dan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera,
maju dan mandiri, kesetaraan, dan keadilan gender, serta delegasikan kepada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penyelenggaraan gerakan PKK secara nasional. Kemudian untuk provinsi, Gubernur melalui SKPD Pemberdayaan Masyarakat melakukan gerakan PKK dalam lingkup provinsi, menyelenggarakan gerakan PKK kabupaten kota. Ini mungkin yang belum secara seragam semua, karena SKPD yang ada di provinsi atau di kabupaten seluruh Indonesia memang dengan nomenklatur yang berbeda-beda. Dari penyelenggaraan sama seperti tadi juga Kementerian Dalam Kerja, hubungan kerja kita lihat di sini bersifat konsultatif dan koordinatif. Konsultatif antara tim penggerak PKK dengan pembina. Mungkin yang perlu kita ketahui adanya perubahan di dalam Permendagri 1 nomor 1 tahun 2013 mengenai Dewan Penyantun. Kemarin kita masih menyebut Dewan Penyantun, sementara untuk sekarang berubah menjadi pembina, yang dimana ada ketua pembina. Kalau di pusat Kementerian Dalam Negeri, mungkin di provinsi adalah Bapak Gubernur, terus sampai ke bawah di tingkat kabupaten kota, bupati dan wali kota, terus sampai dengan tingkat kecamatan dan desa kelurahan. Ini mungkin hubungannya bersifat konsultatif, koordinatif, TPPKK, tim penggerak PKK pusat dengan pembina, kemudian tim penggerak PKK provinsi dengan pembinanya, terus selanjutnya demikian. Tahun 2010 Bu ya. Nah, di sana mungkin kira-kira bagaimana pelaporan yang harus diberikan, bagaimana pelaporan dari mulai tingkat desa, kelurahan, kemudian sampai dengan tingkat pusat. Pembinaan dan pengawasan, demikian pula Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen PPD yang melakukan gerakan nasional melakukan pembinaan dan pengawasan kepada tim penggerak PKK pusat. Demikian pula Gubernur melalui SKPD terkait atau SKPD Pemberdayaan Masyarakat melalui pembinaan dan pengawasan terhadap tim penggerak PKK provinsi dalam rangka gerakan PKK nasional yang memang sudah berubah dan sudah mengalami perubahan, di mana mungkin pada saat-saat kemarin tim penggerak PKK masih melakukan yang namanya hibah, dana hibah yang menjadi dana atau anggaran yang digunakan untuk operasional tim penggerak PKK baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Ini mungkin pendanaan yang bisa kita lihat dari APBD, dari APBN, bisa dari APBD kabupaten kota, dan pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat. Kemudian juga adanya hibah. Hibah ini mungkin karena memang kalau kita melihat peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 2012, hibah yang diberikan tidak boleh berulang. Tidak boleh berulang, artinya hibah itu tidak bisa diperkenankan lagi kepada tim penggerak PKK yang memang kemarin-kemarin mungkin dilakukan dengan anggaran-anggaran melalui hibah atau pendanaan secara operasional dilakukan melalui hibah. Nanti ke depan adalah pendanaan yang dilakukan dalam satu SKPD yang menjadi kinerja dari SKPD terkait atau SKPD misalnya pemberdayaan masyarakat atau SKPD lain yang terkait dengan teknis pelaksanaan kegiatan PKK di lapangan. Untuk lebih memperjelas bagaimana keuangan atau anggaran yang diberikan kepada tim penggerak PKK, Menteri Dalam Negeri melalui surat edaran nomor 411/6457/SJ tahun 2013 tentang pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Di sini kita lihat penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK di daerah, Gubernur dan Bupati, Wali Kota melalui SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat. Kembali, urusan pemberdayaan masyarakat berperan sebagai koordinator pelaksana program penguatan kelembagaan tim penggerak PKK. Nah, ini mungkin yang dapat didanai oleh provinsi, kabupaten kota terhadap gerakan PKK, yaitu mengenai
pelaksanaan program dan penguatan kelembagaan. Sementara untuk kegiatan 10 program yang terkait dengan SKPD teknis, maka dapat dianggarkan di SKPD teknis terkait. Jadi SKPD teknis terkait bisa menganggarkan kegiatan yang memang dilakukan oleh tim penggerak PKK. Misalnya bidang kesehatan melakukan penganggaran yang memang ingin dilakukan bersama dengan tim penggerak PKK. Silakan dapat didanai di SKPD kesehatan. Kemudian juga untuk hal-hal lainnya demikian. Sementara khusus untuk program dan penguatan kelembagaan adanya di Badan Pemberdayaan Masyarakat atau Badan yang Pemberdayaan Masyarakat. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lihat lagi bagaimana potensi yang ada di gerakan PKK. Gerakan PKK punya potensi sangat besar. Yang pertama sebagai aset bangsa, karena memang eksistensi gerakan PKK ini kita terus bersama sudah tersebar di seluruh Indonesia dengan kurang lebih 7-8 juta kader yang memang kalau diberdayakan dengan baik dan benar, kekuatannya akan sangat-sangat efektif sekali dalam mendukung atau menjadi mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Kemudian kita bersama inilah rangka kebijakan bagaimana juga dapat memberdayakan keluarga-keluarga di daerah, keluarga-keluarga baik di perkotaan maupun di pedesaan yang memang masih perlu diberdayakan atau masih perlu diberi pengetahuan dan kemampuan agar bisa berkembang dalam menghadapi diri dan lingkungannya. Karena pelaksanaan 5 tahunan tim penggerak PKK dalam melakukan atau kiprahnya di masyarakat dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat. Ini program-program kegiatannya yang terbagi dalam 4 Pokja dan 1 sekretariat. Bela negara yang dilakukan oleh Pokja 1 ini bela negara yang mungkin kita juga bagaimana cara meningkatkan nasionalisme, bagaimana generasi kita ke depan mempunyai kebanggaan terhadap negerinya sendiri, kebanggaan terhadap produk negaranya sendiri, dan ikut dalam melakukan bela negara. Kemudian kesadaran hukum juga mungkin ibu-ibu sekalian juga yang di Pokja 1 sudah mengetahui sendiri bagaimana kesadaran hukum baik berlalu lintas, baik di masyarakat dan lain sebagainya mungkin yang sangat teknis. Ibu-ibu dari Pokja 1 lebih menguasai atau lebih mengetahui. Pendidikan dan keterampilan, kemudian program pengembangan kehidupan berprofesi, bagaimana pendidikan dan keterampilan yang dilakukan oleh ibu-ibu di Pokja 2 melalui bidang keluarga balita, kemudian melalui pendidikan yang anak usia dini, yang melalui POSPAUD secara langsung di masyarakat, khususnya di Posyandu ya Bu ya. POSPAUD-nya Ibu PKK, Ibu segera ya. Iya ya, Posyandu ya adanya ya, POSPAUD. Kemudian dalam pelaksanaan peningkatan pendapatan keluarga ini juga penting karena memang juga tidak hanya kesehatan atau hal-hal lain, sisi ekonomi juga perlu terus dibangun karena ketahanan ekonomi juga bisa memberikan pengaruh atau kesejahteraan terhadap masyarakat. Kemudian dilakukan pelatihan, menguaikan permodalan, ini juga untuk peningkatan karena memang akses permodalan atau akses terhadap perbankan masyarakat cukup sulit. Kalau dapat difasilitasi melalui kegiatan ibu-ibu di tim penggerak PKK, mungkin masyarakat yang di bawah atau masyarakat yang belum mengetahui bagaimana cara mengakses layanan terhadap keuangan atau perbankan dapat dilakukan. Nah ini tantangan internalnya adalah perubahan sistem pemerintahan, kemudian perubahan kebijakan peraturan, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan. Ini semua mungkin bisa menjadi bahan bahasan ibu-ibu sekalian dalam rangka nanti Rakernas ke-8 2015 yang insya Allah akan dilaksanakan tahun depan nanti. Mudah-mudahan di dalam rakor ini Ibu mempunyai kesiapan dalam membahas tantangan-tantangan beberapa hal tadi ini. Seperti bagaimana struktur organisasi yang baik, bagaimana struktur organisasi yang memang efektif dan efisien.
Kalau pemerintah DKI memang sudah cukup baik, bisa diusulkan dalam Rakernas nanti yang dilakukan 2015. Kemudian tantangan globalnya sudah cukup kita ketahui, di samping pemanasan global, mungkin perubahan ekonomi yang memang menjadikan semuanya atau merubah semua struktur, terutama struktur kemiskinan atau kemiskinan struktur akan kembali menjadi kemiskinan baru. Yang akan rugi adalah keluarga, terutama ibu dan anak. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengkaji kembali atau review peraturan-peraturan yang telah dibuat, kemudian merancang peraturan-peraturan yang dijalankan KK sesuai dengan dasar hukum dan perundang-undangan, kemudian bagaimana penguatan kelembagaan yang akan dilakukan. Selanjutnya rekrutmen keanggotaan, ini juga hal yang sangat penting diperhatikan karena rekrutmennya ini memang di tim penggerak PKK ya. Saya juga melihatnya dari tingkat pusat sampai belum ada kejelasan yang memang seperti rekrutmen yang dilakukan misalnya secara profesional. Masih silakan atau masih ya mungkin ibu sendiri yang memang mengetahui lebih lanjut. Kemudian kemandirian dalam pendanaan tadi yang sudah juga kita sampaikan, pendanaan memang tidak harus tiba-tiba, tapi kembali lagi pendanaan itu menjadi tanggung jawab SKPD terkait yang ditanya mengenai bagaimana kinerjanya ke depan, mengenai penganggaran yang diberikan kepada tim penggerak PKK. Jadi memang tugas SKPD ke depan akan lebih berat, tapi juga mempunyai tanggung jawab yang tinggi dalam pelaksanaan penganggaran. Kemudian pengelolaan keuangan ini juga yang tadi harus betul-betul transparan dan akuntabel. Mungkin demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa berfungsi kembali agar kita bisa saling berbagi atau dapat memberikan solusi tentang permasalahan yang kita hadapi mengenai perkembangan atau penguatan kelembagaan tim penggerak PKK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak.